Selamat malam, shalom untuk Bapak Riyad Sahara, SSI NT, selaku dosen pengampu analisis dan visualisasi data. Saya Rio Rizky Hardadi dengan nomor induk mahasiswa 21010101041 dari kelas Sistem Informasi 501 ingin mempresentasikan hasil dari pengumpulan data untuk menjawab soal-soal UTS yang sudah saya kumpulkan melalui PPT berikut ini. Saya mulai. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang data analytics, proses dan jenisnya. Apa itu data analytics? Proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan wawasan bagi pengambil keputusan. Lalu tahapan utama apa yang dijalankan di data analytics, yaitu yang pertama ada pembersihan data, analisis statistik, dan juga visualisasi hasil. Lalu untuk jenis data analytics sendiri ada 4. Yang pertama ada descriptive analytics, di mana menjawab apa yang telah terjadi. Lalu ada diagnostic analytics, menjawab mengapa hal itu terjadi. Lalu yang ketiga ada predictive analytics, menjawab apa yang akan terjadi. Lalu prescriptive analytics, yaitu menjawab apa yang sebaiknya dilakukan. Lalu lanjut ke tren data analytics di Indonesia, di mana peningkatan adopsi terdapat 60% perusahaan global telah menggunakan data analytics untuk mempercepat proses bisnis. Sektor bisnis pemerintahan dan publik mulai memanfaatkannya untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan efisiensi untuk perusahaan itu sendiri. Lalu tantangan dan peluangnya, tantangannya yaitu infrastruktur dan keterampilan SDM yang terbatas di Indonesia ini. Untuk skill-skill tentang data analytics di Indonesia, walaupun memang sudah banyak workshop dan skill macamnya, tetapi untuk biaya dan lainnya, dan juga untuk perkuliahan di mana data analytics sendiri ini agak lebih rumit dari mata kuliah lainnya ataupun dari skill-skill yang lainnya, jadi memerlukan keterampilan yang lebih khusus untuk bisa berkecimpung di karir data analytics dan lainnya. Lalu di mana peluang data analytics ini, di sini saya menemukan ada banyak, dirangkum dalam 2 poin, yaitu pertumbuhan teknologi big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan atau AI. Lalu kesadaran terhadap privasi data yang didukung regulasi. Lalu kesimpulannya, data analytics menjadi alat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu ada 4 jenis data utama data analytics. Yang pertama descriptive analytics, di mana tujuannya menjelaskan apa yang telah terjadi menggunakan data historis. Di mana contohnya laporan penjualan bulanan menunjukkan total pendapatan dan produk terlaris. Lalu studi kasus yang diambil, perusahaan retail menemukan bahwa penjualan meningkat 20% pada bulan Desember berdasarkan analisis data 6 bulan terakhir. Lalu jenis yang kedua ada diagnostic analytics, di mana tujuannya mengidentifikasi penyebab suatu perusahaan melalui analisis mendalam. Lalu contohnya yaitu menyelidiki penyebab penurunan penjualan, di mana studi kasus yang diambil, penurunan penjualan di bulan November disebabkan oleh kampanye pemasaran yang kurang efektif dan persediaan rendah. Lalu untuk jenis yang ketiga ada predictive analytics, di mana tujuannya memprediksi hasil di masa depan berdasarkan data historis. Contoh yang diambil ada peramalan permintaan produk, di mana studi kasusnya yang diambil, perusahaan memprediksi peningkatan permintaan produk sebesar 15% di bulan Januari berdasarkan tren data sebelumnya. Lalu ada jenis yang keempat, prescriptive analytics, di mana tujuannya memberikan rekomendasi tindakan optimal berdasarkan hasil analisis. Contohnya menentukan strategi pemasaran atau jumlah persediaan yang diperlukan. Lalu studi kasus yang diambil, perusahaan menetapkan jumlah persediaan optimal dan menawarkan diskon untuk meningkatkan penjualan. Dan kita lanjut untuk membahas dari kesimpulannya. Dari kesimpulan 4 jenis utama data analytics ini. Kesimpulannya, keempat jenis data analytics, descriptive, diagnostic,
prediktif dan preskriptif bekerja secara berkesinambungan untuk memberikan wawasan mendalam. Dengan menerapkan semua jenis analisis ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis berbasis data. Lalu lanjut ke peran dan aktivitas sehari-hari seorang data analis. Dimana yang pertama adalah pengumpulan data, di mana seorang data analis akan mengambil data dari berbagai sumber menggunakan SQL, Python, atau juga bahasa pemrograman R. Yang kedua ada pembersihan dan pengolahan data, yaitu menghilangkan duplikasi dan memastikan konsistensi data. Lalu yang ketiga ada analisis data, di mana dipecah menjadi dua, yaitu deskriptif dan diagnostik untuk pola dan penyebab. Lalu ada prediktif untuk meramalkan tren. Lalu ada yang keempat, visualisasi data, di mana dia akan membuat grafik interaktif menggunakan Tableau atau Power BI. Lalu ada pelaporan, yaitu menyusun laporan dengan temuan dan rekomendasi analisis. Lalu ada kolaborasi, berkoordinasi dengan divisi lain untuk memahami konteks data. Lalu keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang data analis, di mana kemampuan analitis yang diperlukan mengolah dan menginterpretasikan data. Lalu keterampilan kedua, penguasaan alat analisis, yang yaitu ada Excel, SQL, Python, R, ada Tableau, dan juga Power BI. Lalu statistik, di mana memahami statistik deskriptif dan inferensial. Lalu ada pemecahan masalah, di mana menemukan solusi untuk masalah data. Lalu ada komunikasi, menyampaikan hasil pada pemangku kepentingan non-teknis. Lalu bagaimana nih untuk prospek pekerjaan dalam 5 tahun ke depan seorang data analytics, di mana ada 3 poin yang ada 2 poin besar, di mana poin pertama yaitu pertumbuhan permintaan dipecah menjadi 2 poin kembali. Semakin banyak perusahaan mengadopsi pengambilan keputusan berbasis data, lalu sektor teknologi dan bisnis membutuhkan lebih banyak profesional data analis. Lalu untuk poin besar yang kedua ada peluang baru, di mana teknologi AI dan pembelajaran mesin membuka jalan untuk pengembangan keterampilan lanjutan. Kesimpulannya, data analis akan tetap relevan dan menjadi kunci dalam membantu organisasi memanfaatkan data untuk pertumbuhan strategis. Lalu saya akan menjelaskan untuk perbedaan antara data analytics dan business intelligence atau BI. Pengertian dan fokus business intelligence atau BI sendiri yaitu fokus pada pengambilan analisis, pengumpulan, analisis, dan penyajian data historis secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu memberikan wawasan tentang kinerja saat ini dan masa lalu melalui laporan dan dashboard visual. Sementara untuk data analytics yaitu mencakup analisis lebih dalam seperti deskriptif, diagnostik, prediktif, dan juga preskriptif. Lalu tidak hanya menjelaskan apa yang akan terjadi, tetapi juga mengidentifikasi penyebab dan prediksi apa yang akan terjadi pada masa depan. Lalu contoh studi kasus yang diambil yaitu keterkaitan antara data analytics dan BI di industri retail, di mana penggunaan business intelligence atau BI, perusahaan retail menggunakan BI untuk memantau penjualan harian dan performa produk. Dashboard BI memungkinkan manajer untuk melihat produk secara yang terlaris dan tren penjualan, membantu pengaturan stok dan juga strategi promosi. Lalu untuk penggunaan data analytics sendiri, yaitu setelah wawasan BI, perusahaan menggunakan analytics untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penjualan. Analisis prediktif digunakan untuk meramalkan produk dengan peningkatan permintaan berdasarkan tren musim. Lalu untuk penggunaan integrasi dari keduanya, hasil analisis prediktif digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Misalnya kampanye promosi khusus direncanakan berdasarkan prediksi penjualan produk menjelang akhir tahun. Lalu kesimpulannya sendiri, untuk studi kasus ini, untuk data analytics dan business intelligence saling melengkapi, di mana BI memberikan wawasan tentang kinerja saat ini, data analytics melakukan tren masa depan dan membantu untuk merumuskan strategi. Lalu B, keduanya sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan di pasar. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Rian Sahara selaku dosen pengampu. Selamat malam, shalom.